Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fabilia Angela, Prodi PGMI semester 1 STIT Al-Hikmah Waikanan akan menjelaskan secara singkat tentang aliran Khawarij dan aliran Murji'ah. Langsung saja ke pengertian aliran Khawarij. Aliran Khawarij adalah sekte atau kelompok yang keluar dari barisan pendukung Ali bin Abu Thalib karena tidak setuju dengan keputusan Ali yang berdamai dengan Muawiyah bin Abu Sufyan dalam pertempuran Siffin. Kata Khawarij berasal dari bahasa Arab, yaitu harij, yang berarti keluar, muncul, timbul, atau memberontak. Beberapa hal yang terkait dengan aliran Khawarij yaitu: A. Khawarij mendirikan pemerintahan sendiri di desa Harur, Kufah, dan Irak. B. Nama lain Khawarij adalah aliran Haruriyah. C. Salah satu kelompok Khawarij adalah Abdullah bin Wahab Ar-Rashidik yang dipilih sebagai pemimpin khalifah. D. Slogan Khawarij yang terkenal adalah La hukma illa lillah, yang artinya tidak ada keputusan selain keputusan Allah. E. Khawarij menyebut diri mereka sendiri Asy-Syura, artinya para pedagang. Dalam perdagangan Ahlus Sunnah wal Jamaah, Khawarij merupakan golongan yang keluar dari Islam. Selanjutnya kita akan membahas tentang sejarah munculnya Khawarij, yaitu aliran Khawarij muncul ketika peperangan memuncak antara pasukan Ali dan pasukan Muawiyah yang merasa terdesak. Maka Muawiyah merencanakan untuk mundur, tetapi dibantu dengan adanya pemikiran yang ideal untuk melakukan arbitrase yang menimbulkan perpecahan pada pasukan Ali. Dalam aliran ini timbul beberapa perpecahan, tetapi dalam garis pokoknya tetap pada persamaan pendirian, yaitu: 1. Bahwa Ali, Utsman, dan orang-orang yang turut dalam peperangan Jamal dan orang-orang yang setuju adanya perundingan antara Ali dan Muawiyah semua dilakukan orang kafir. 2. Bahwa setiap umat Muhammad yang terus-menerus berbuat dosa besar hingga matinya belum tobat, hukumnya kafir dan akan kekal dalam neraka. 3. Bahwa boleh keluar dan tidak mematuhi aturan kepala negara bila ternyata aturan-aturan itu seseorang yang zalim atau khianat. Kaum Khawarij mempunyai sikap yang berlebihan, sehingga mereka memfakirkan siapa saja yang berdiri di luar golongan mereka. Di samping itu, mereka menuntut sekeras-kerasnya supaya pemerintah dibentuk secara republik. Yang menentang pendirian ini pun mereka anggap kafir pula. Pemahaman secara ini sudah tertanam dalam benak mereka dan baru dapat dilumpuhkan setelah berkobarnya api peperangan yang banyak sekali menelan korban kaum muslimin. Akhirnya mereka lari kocar-kacir, bertebaran di pinggir-pinggir negeri Islam. Selanjutnya, pokok-pokok ajaran Khawarij. Yang pertama, mengangkat atau pengangkatan khalifah
akan sah jika berdasar pemilihan yang benar-benar bebas dan dilakukan oleh semua umat Islam tanpa didiskriminasi. Seorang khalifah tetap pada jabatannya selama ia berlaku adil, melaksanakan syariat, serta jauh dari kesalahan dan penyelewengan. Jika ia menyimpang, ia wajib dijatuhkan dari jabatan atau dibunuh. Yang kedua, jabatan khalifah bukan khas untuk keluarga Arab tertentu. Bukan monopoli suku Quraisy serta dianut oleh golongan lain. Bukan pula khusus orang Arab dengan menafikan bahasa lain, melainkan semua bangsa mempunyai hak yang sama. Bahkan Khawarij mengutamakan non-Quraisy untuk memegang jabatan khalifah. Alasannya, apabila seorang khalifah melakukan penyelewengan dan melanggar syariat akan mudah dijatuhkan tanpa ada fanatisme yang mempertahankannya untuk keturunan keluarga yang mewarisinya. Ketiga, pengangkatan khalifah tidak diperlukan jika masyarakat dapat menyelesaikan masalah-masalah mereka. Pengangkatan khalifah bukan suatu kewajiban berdasarkan syarat, tetapi hanya bersifat kebolehan. Kalaupun pengangkatan itu wajib, maka kewajiban itu berdasarkan permasalahan dan kebutuhan. Selanjutnya yang keempat, orang yang berdosa adalah kafir. Mereka tidak membedakan antara satu pendosa dengan dosa yang lain. Bahkan kesalahan berpendapat merupakan dosa jika pendapat itu bertentangan dengan kebenaran. Yang kelima, orang-orang yang terlibat dalam perang Jamal atau perang antara para pelaku Aisyah dan Zubair dengan Ali bin Abu Thalib dan para pelaku Takim termasuk yang menerima pembenaran dihukum kafir. Tokoh-tokoh Khawarij adalah 1. Abdullah bin Wahab al-Rasibi, kedua Abdullah bin Safwan, yang ketiga Nafi bin al-Asra, yang keempat Abdullah bin Ibad. Selanjutnya, kita akan membahas tentang pengertian aliran Murji'ah. Aliran Murji'ah adalah aliran teologi Islam yang menangguhkan hukuman atas perbuatan dosa besar yang dilakukan seorang muslim. Aliran ini muncul pada awal-awal Hijriah sebagai sintesa dari dua kelompok ekstrim, yaitu Khawarij dan Syiah. Selanjutnya, sejarah munculnya Murji'ah. Persoalan politik yang terjadi sejak 6 tahun terakhir pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan hingga terjadinya arbitrase untuk tahkim antara pihak Ali bin Abu Thalib dengan pihak Muawiyah bin Abi Sufyan oleh para sejarawan dipandang sebagai latar belakang timbulnya persoalan teologi. Pemicu utamanya adalah munculnya persoalan status hukum orang yang melakukan dosa besar. Selanjutnya, kita akan membahas tentang pengertian aliran Murji'ah. Ajaran pokok Murji'ah yang akan dikemukakan di bawah ini terutama menyangkut bidang teologi, sedangkan bidang politik akan disinggung sepintas karena sebagaimana dinyatakan Harun Nasution bahwa literatur mengenai pertumbuhan dan perkembangan pemikiran
pemikiran kaum Murji'ah yang dapat diketahui sedikit sekali. Dengan demikian, uraian tentang perkembangan pemikiran ataupun perpecahan yang terjadi tidak dapat diberikan dengan mendetail. Yang pertama, bidang teologi, dan yang kedua, bidang politik. Tokoh-tokoh pentingnya yaitu: pertama, Hasan al-Basri, kedua, Abu Hanifah, ketiga, Abu Yusuf, keempat, dan Al-Ghazali. Terima kasih. Sekian penjelasan singkat dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.